Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Hafra Amini. Nah, di video kali ini aku mau kasih tips dan trik belajar efektif selama di kedokteran gigi. Jadi, aku kepikiran buat video ini karena ada yang nge-DM aku, gimana sih Kak cara belajar kakak selama di FKG atau selama kuliah. Jadi aku udah ngebuat kayak beberapa poin. Terus aku juga udah tanya ke teman-teman aku, mungkin gimana sih belajar efisien menurut mereka gitu. Jadi bakal aku kasih tips dan trik ala aku dan teman-teman aku. Nah, untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan di-subscribe dulu YouTube channel ini. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like. Jadi, tips pertama dari aku adalah kalian bisa silent HP atau kalian matiin internet yang ada di HP kalian, karena hal yang sangat mengganggu konsentrasi teman-teman ataupun mengganggu pikiran kalian saat belajar itu yang pertama adalah HP. Karena di HP itu bakal banyak notifikasi, mungkin notifikasi chat dari teman-teman kalian ataupun dari siapapun itu bakal membuat teman-teman semua menjadi terpecah konsentrasinya, atau teman-teman lebih suka main HP, belajarnya sedikit. Jadi belajar sedikit, main HP-nya lebih lama gitu. Jadi kalau bisa pas mau belajar itu silent HP, matiin paket data, langsung belajar, baru nanti kalau udah selesai baru kalian main HP lagi gitu. Tips kedua dari aku adalah kalau misalnya teman-teman belum selesai nyatet materi atau kalian belum selesai ngeprint materi, fotokopi materi, itu kalau bisa kalian selesaikan di hari itu juga. Karena kalau misalnya kalian tunda, pasti besok tuh bakal ada lagi materi yang harus kalian catat ataupun materi yang harus kalian print, kalian fotokopi. Jadi apapun tugasnya di hari itu, selesaikan di hari itu, saat kalian pulang sekolah ataupun saat kalian lagi senggang di kampus. Karena kan kalau di kampus itu kadang kita ada waktu senggang, misalnya waktu senggang istirahat atau waktu saat-saat kita lagi nunggu dosen masuk di mata kuliah itu. Tuh, jadi kalian bisa manfaatkan waktu-waktu itu untuk kalian mencatat. Jadi sewaktu-waktu kalian mau belajar, catatannya udah lengkap. Jadi kalian nggak perlu lagi mencatat ulang dari awal sampai akhir. Tips ketiga yaitu kalau misalnya kalian habis pulang kuliah ngerasa kalian hari itu capek banget karena kegiatan di kampus, kegiatan belajar di perkuliahan, kalian kalau bisa jangan nongkrong ataupun jalan-jalan di kafe, jalan-jalan di tempat main ataupun nongkrong di kafe. Jadi kalau bisa kalian langsung pulang, istirahat, kalian bisa tidur lebih cepat dan bangun untuk belajar ngerjain tugas ataupun belajar untuk mata kuliah besoknya. Karena kalau misalnya teman-teman maksain diri belajar setelah pulang kuliah, itu kalau aku pribadi konsentrasi kita tuh tidak full gitu. Jadi materi-materi ataupun bahan yang kita pelajarin tuh nggak sepenuhnya masuk ke dalam otak, karena kondisi tubuh kita itu memang butuh istirahat dulu, baru
bisa untuk belajar lagi gitu. Jadinya ada saatnya tubuh kita ini perlu istirahat dulu, baru dia lebih cepat menyerap informasi atau menyerap materi yang kalian pelajarin, karena tubuh kita perlu istirahat. Tapi tips ketiga ini kadang sulit untuk dilakukan buat orang-orang yang susah banget bangun tengah malam gitu. Jadi kalian bisa kondisiin sesuai dengan diri kalian, kira-kira tips mana yang sesuai dengan kalian dan mana yang nggak sesuai dengan kalian gitu. Kalau bisa, misalnya kalian belum terbiasa nih untuk bangun tengah malam untuk belajar ataupun untuk ngerjain tugas di tengah malam setelah kalian tidur nih, kalian bisa biasain diri untuk pakai alarm atau dibangunin sama temen kos atau dibangunin sama orang tua. Nah, tips keempat yaitu teman-teman kalau bisa selama di kampus, selama belajar sama dosen, kalian harus fokus. Karena ketika kalian fokus belajar waktu di kampus, ilmunya itu lebih cepat lengket gitu di kita, karena kan pertama dijelasin dari narasumbernya. Nah, habis itu juga terkadang ada orang yang malas untuk belajar lagi di rumah, jadi lebih baik fokus aja belajar di kampus, belajar di rumahnya. Mungkin kalau yang malas nih ya, kalau yang malas mungkin sekali-sekali, asal di kampusnya itu dia harus fokus belajar gitu. Selain itu juga kalau kalian belajar di kampus, kalau bisa malamnya atau sebelumnya, misalnya 1 jam sebelumnya atau beberapa menit sebelumnya, kalian udah baca-baca modulnya, udah cari-cari materi tentang mata kuliahnya. Jadi setidaknya kalian pas masuk ke dalam kelas itu nggak kosong gitu otaknya. Selanjutnya adalah tips terakhir, yaitu tips kelima. Nah, tips kelima ini lebih ke teman-teman kalau misalnya buat catatan itu kalau bisa dibuat seperti skema ataupun dibuat seperti mind mapping, ataupun bisa kalau misalnya dia berupa alur, atau misalnya kayak patogenesis, itu kan proses terjadinya suatu penyakit. Nah, kalian bisa buat jadiin skema. Itu mempermudah banget buat kalian dalam menghafal patogenesis tersebut atau materi tersebut. Ataupun kalau misalnya kalian nih buat catatannya itu berupa rangkuman tulisan gitu, kalian bisa stabiloin ataupun warnain bagian-bagian penting yang poin atau yang harus betul-betul diingat, ataupun yang harus kalian ingat, karena poin itu membedakan satu penyakit dengan penyakit yang lainnya. Jadi kalian ingat gitu, kalau misalnya ini berarti penyakit ini, kalau misalnya ini berarti penyakit ini gitu. Jadi ada poin-poin yang harus kalian warnai gitu. Ataupun kalian bisa gunain pulpen yang berwarna gitu. Teman-teman kalau misalnya ngerangkum nih ataupun buat skema mind mapping, kalau bisa kalian buatnya itu dalam satu buku. Jadi kalian jangan sampai rangkuman kalian tuh ada di sini satu, di sini satu, di sini satu. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari catatan tentang penyakit mulut, kalian heboh gitu, di mana ya catatannya gitu. Kalau bisa dia dijadiin satu buku, ataupun satu buku itu tentang penyakit mulut, satu buku tentang konservasi, boleh kayak gitu. Asal jangan bertebaran gitu.
ada di kertas ini, ada di kertas ini gitu. Mungkin ini dia tips dan trik belajar efisien selama di kuliahan. Sebenarnya nggak di FKG aja sih, tapi di kuliahan di fakultas lainnya kalian belajar dimanapun ini mirip-mirip tips dan triknya juga. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, kalian like videonya. Dan kalau misalnya teman-teman nih belum subscribe YouTube ini, silakan tolong di subscribe dulu, karena subscribe itu bermanfaat juga untuk aku dan membantu aku meningkatkan video-video selanjutnya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, komen ya, ataupun kalian bisa DM di Instagram aku bakal buat linknya di bawah Instagram aku. Dan jangan lupa di-share jika video ini bermanfaat untuk kalian dan supaya bermanfaat juga untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.